Kalau dari iguana sendiri intinya itu ya yang penting perawatan kandang, kebersihan kandang, jemuran cukup, udah pakan ya seperti itu aja. Prinsip saya gini Mas, kalau kita apes-apesnya hilang ya wis lah, bukan rezeki kayak gitulah Mas, kasarannya seperti itu. Kalau saya sering gagal juga kan, netesin apa masa kayak gitu nggak dibayar gitu, tak liatin transaksinya. Pembeli yang di Jakarta itu besar-besar Mas, ya wis lah tenang, cuma di total sekian ya wis aman, wis tak gak usah rekber Mas, saya kirim. Orangnya kaget, Mas kok sampean berani kok saya rekber, ya wis lah Mas, masa sampean. Saya minta tolong Mas, nyampe cek dulu sesuai enggak sama deskripsi saya, yang mulus, ekor mulus, gak ada geranjel, gak ada apa, cekin Mas, takutnya saya keliru. Cekin, wis cocok Mas. Dapat 1 minggu nanya lagi Mas, gak ada lagi Mas. Jadi saya bingung kan Mas. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya peternak iguana dari Pamekasan, alamat Jalan Sirsan Misul, Gang 3B, nomor 39. Awal mula saya memiliki iguana itu berawal dari waktu masih zaman kuliah itu ya. Saya melihat orang memiliki iguana itu mungkin tertarik, terus habis itu saya coba membeli, kan soalnya di daerah sini khususnya di Pamekasan untuk penjual masih gak ada Mas. Jadi waktu itu saya pas waktu kuliah itu kira-kira tahun 2011 Mas. 2011 itu saya beli di Pasar Splendid kalau nggak salah itu Mas. 2011 2012 lah itu awalnya ya 1 ekor yang kecil warna hijau, itu waktu itu masih mahal Mas. Awalnya sih hobi terus saya nambah terus, dari 1 tambah, pernah ikut kontes. Masih waktu itu kan, waktu di Malang akses untuk kita menyalurkan hobi masih mudah lah Mas, hitungannya seperti itu. Habis lomba kita sama-sama penghobi iguana di Malang waktu itu, rundingan, rembukan, mengadakan komunitas pencinta iguana. Tapi dari awalnya sharing-sharing, terus kita lanjut lagi nambah 1 anggota, terus komunitas itu tambah rame. Kendalanya ada lagi Mas, ketika ada anggota baru kita tanya kalau seperti iguana hubunginnya siapa ya, belinya di mana ya. Waktu itu kan masih gak ada Mas untuk murni dari komunitas sesama pencinta iguana yang nyiapin stok iguana, jarang Mas, gak ada lah yang waktu itu di Malang itu. Jadi jangankan ternak, itu kita masih full hobi, bukan gak sampai mengarah kita harus ternak, bisnis apa, masih jauh Mas. Saya inisiatif cari hubungan, kita ambil ke kota lain seperti itu. Teman-teman yang anggota yang baru pengen cari iguana atau perlu iguana, kita fasilitasi Mas. Itu kan harganya itu ya sesuaikan lah sama kondisi barang, sama harga di luaran itu sama aja gitu. Jadi gak terlalu jauh, mereka bisa cek langsung, bisa kita kasih penjelasan karakter iguana seperti apa, cara merawat seperti itu. Kan tidak semuanya, kalau kayak reptil itu sama kayak hewan umumnya Mas, hanya orang-orang tertentu yang asal mungkin ya sesama asalnya itu ya hobi awalnya, gak mungkin mereka ujuk-ujuk langsung saya pengen bisnis reptil, gak mungkin Mas, soalnya pasarannya aja udah sulit Mas, orang-orang tertentu. Jadi kalau gak ada kita sosialisasi dulu, terus pengarahan perawatannya seperti apa, karakternya seperti apa, kita agak bisa Mas untuk gini loh, iguana itu karakternya seperti ini, caranya seperti ini, awalnya seperti itu Mas. Jadi waktu di Malang di sana saya modal
modal kecil ya saya ambil di daerah lain, terus saya jual di sana. Terus pengiriman waktu di Malang kan masih bisa Mas, enak pakai ekspedisi apa di sana masih bisa. Habis itu tahun 2013 itu Mas, saya lulus dari Malang, saya balik Mas, balik ke Pamekasan. Ya salahnya saya itu dengan apa ya, barang sebanyak itu, maksudnya hewan saya waktu itu habis kulaan berapa gitu ya, lumayan lah Mas. Terus saya bawa pulang, nyampe Pamekasan itu ya gak ada peminat. Terus balik lagi Mas, kita jual keluar gak bisa Mas, soalnya hubungannya sama ekspedisi. Ekspedisi gak ada Mas yang mau nerima waktu itu untuk pengiriman hewan, gak ada yang mau Mas. Bingung sama ekspedisinya, jadi berhubung sama ekspedisi gak bisa, peminat gak ada, saya vakum dulu Mas. Vakum maksudnya vakum untuk jual beli, jadi vakum wis full hobi, rawat lah Mas, rawat 2000 berapa ya, sekitar 2014 2014 lah kalau nggak salah itu. Saya dapat hubungan Bangkalan ada Madura Reptil. Habis itu Madura Reptil ada Bangkalan oke. Sampang juga ada ternyata Madura Reptil, cuma di Pamekasan yang nggak ada. Habis itu saya dapat hubungan, oke lah buka di Pamekasan untuk Madura Reptil. Buka lah Mas, Madura Reptil chapter Pamekasan. Waktu peresmian apa datang semua, alhamdulillah teman-teman dari Bangkalan, Sampang dukung waktu launching awal Madura Reptil Pamekasan itu. Dan itu kan gini juga Mas, awalnya ya balik lagi Mas, waktu kayak yang di Malang. Jadi apa ya, kita punya komunitas, gak ada yang memfasilitasi ketika ada anggota baru cari kayak ular, iguana, terus kayak savana, kayak apa ya, salmon itu kayak kadal-kadalan gitu Mas, kayak apa nyambe itu loh Mas lah, kayak gitu tuh itu gak ada. Jadi habis peresmian gate tiap minggu lancar Mas. Ketika ada orang nanya, bagus, belinya di mana? Saya tidak punya bahan waktu itu. Oh, siapa tahu rezeki, tak datengin Mas. Ular datengin saya. Waktu itu 10 ekor lah nyoba. Iguana aja datengin Mas. Kan tahu sendiri waktu itu gak ada ekspedisi. Jadi ngirimnya lewat kereta Mas. Kereta saya ambil di mana itu? Gubeng Mas. Ya daerah Gubeng itu Mas. Saya ambil paketnya di Gubeng. Ambil paket di Gubeng, bawa sini jual Mas. Gak ada yang laku Mas. Ternyata itu pengunjung yang tanya beli di mana, sebatas tanya ternyata Mas. Jadi setelah tahu harganya ya waktu itu kan termasuk tinggi lah Mas untuk harganya. Waktu itu 2000 berapa ya, 2013 2014an itu saya udah lama kan lah. Itu termasuk tinggi untuk peminatnya di Pamekasan sendiri untuk hewan sarga itu. Dan mereka lihatnya iguana, wah udah kayak bunglon seperti itu ya, buat apa harga segitu mahalnya. Terus ular juga gitu, nanti pakannya dapat dari mana? Padahal saya sampai mencit itu tikus putih itu saya siapkan Mas, hewannya tak siapkan pakannya. Wis, jadi orang beli tanya pakan ini, tanya hewannya ini, wis tak siapin semua. Cara perawatannya tak jelasin. Kayak gitu udah bayangannya Mas. Ternyata gimana? Cuma minatnya nanya aja Mas, sampai pertanyaan. Untuk tingkat selanjutnya gak ada Mas, tindak lanjut Mas. Jadi cuma tanya, Mas ini berapa, lokasinya mana, cuma sampai gitu aja. Terus untuk selanjutnya ya gak ada Mas, seperti itu. Sedangkan reptil sendiri ya, itu kan musim produksinya 1 tahun sekali. Setahun sekali itu gini Mas, setahun sekali itu masa kawin setahun sekali. Jadi bulan 6 sampai bulan 10 lah Mas itu. Untuk masa musim kawin sampai produksi. Jadi kawin itu musim kawinnya 3 bulan 4 bulanan lah. Hitungannya seperti itu. Habis dari kawin, hamilnya itu 3 bulan Mas, 3 bulan. Habis 3 bulan nelor kan, dari telur sampai netes kurang lebih 3 bulan. Nah sedangkan untuk apa ya, untuk stok ketika musim tetes
kan barengan semua mas. Jadi apa ya, pas musim tetes gitu kan repot juga untuk penjualannya mas. Pas waktu itu musim tetes saya beli peminatnya gak ada, tak rawat masih mas, tak tahan dulu. Tapi ya namanya reptil mas, pakannya kan lumayan, tikus mas, kan seperti itu. Kayak ular itu kan tikus, kalau iguana mungkin gak terlalu, tapi kan di Pamekasan khususnya ya, untuk sayur kan mahal mas. Gak waktu saya di Malang kan sayur murah mas, jadi gak terlalu terasa lah mas. Untuk biaya pakan itu gak terlalu apa ya, nguras dompet lah mas. Tapi setelah saya nyampe sini, harga sayurnya mahal, pengiriman sulit, udah mas, saya down. Jadi saya yang udah ambil itu mas, jual lagi keluar mas. Ya mohon maaf mas, jadi saya kadang lewatnya ekspedisi, pamitnya mas, apa ya, waktu itu souvenir mas, saya lubangin pojoknya itu dulu loh mas ya, bukan sekarang. Sekarang tobat udah mas, dulu. Jadi dulu itu dulu. Selama berapa kali musim ya, 2 kali musim, 2 tahun berarti. Tahun pertama waktu itu, tahun pertama itu habis nelor di saya, tak taruh sana. Tahun berikutnya produksi mas, tapi gagal sebagian, kalau nggak salah cuma berapa belasan kalau nggak salah itu mas, itu netes. Habis itu netes, saya keluarga 2017 saya pindah ke Pamekasan, saya menetap di Pamekasan. Awalnya masih belum fokus mas untuk iguana, masih fokus ke hobi, belum nyampe saya jual kemana, gak mikir itu mas. Yang penting fokusnya sekarang saya ternak gitu. Cuma saya pengen, dari saya awal ngerawat iguana, punya reptil iguana itu, saya gak bisa mas untuk skala besar bisa netesin telur itu gak bisa mas, sulit. Kendala ini, sedangkan reptil itu kan tahu sendiri, 1 tahun sekali untuk produksinya. Saya tarik, saya ramut sendiri mas, saya rawat, terus nelor, gagal mas, gagal. Tahun depannya lagi, itu saya inget itu mas, itu netes 40 ekor mas. Wah, yang mau jual 40 ekor itu masya Allah sulitnya bukan main mas. Itu tak carikan daerah Pamekasan ya, soalnya kan saya nggak tahu mas, untuk pengirimannya nggak tahu. Waktu itu ada temen dari kota lain, itu saya tanyain, mas kalau barter gimana, saya pengen blue sama albino. Waktu itu kan saya nggak punya mas, cuma taunya iguana itu red sama green, jadi nggak tahu yang namanya blue albino. Yo selama saya ngerawat itu nggak kesampean mas, beli kayak gitu nggak kesampean. Biarpun harga iguana itu udah nggak terlalu tinggi kayak awal-awal ya, nggak pernah kesampean mas. Habis itu ya itu mas, 40 ekor saya bawa mas dari rumah, itu 1 kardus mas, isi 40 ekor. Pulang cuma bawa 2 ekor mas. 2 ekor itu kecil mas, hitungannya hijau biru 1, albino 1, itu baru tahu makan mas itu. Jadi cuma gini mas, mudah-mudahan panjang umur, tak omongin gitu mas. Ya gimana, wong itu hasil 1 tahun saya tak tuker 2 ekor itu loh mas gitu. Jadi mudah-mudahan sehat gitu kan. Ya wes lah, punya seperti itu, 1 blue 1 albino, bangganya luar biasa mas. Saya nggak pernah megang warna blue sama albino pakai tangan sendiri gitu mas. Yo senengnya bukan main mas, kayak gitu. Sedangkan saya kan 2017 itu setelah berkeluarga, saya cuma apa ya, agak mau ngeluarin biaya untuk beli hewan lagi kalau bukan dari hewan mas, seperti itu. Jadi kalau bukan hasilnya dari ternakan saya, terus saya mau beli, saya pikir-pikir lagi mas gitu. Soalnya udah cukup mas, dari dulu habisnya banyak, gak hasil apa mas, seperti itu. Jadi saya yang biru sama albino itu tak besarin mas, dapat 1 tahun udah besar. Ada temen nawarin,
tak tukar albino 5 ekor, 1 jantan 4 betina, baby tapi mas, anakan masih kecil juga. Tak pikir-pikir saya punya 2 betina semua, ya sama-sama gak kawin kan mas. Wes gak apa-apa, saya rugi setahun lah, tapi dapat 5 ekor daripada saya beli lagi. Jadi mas, jadi 4 ekor, 5 ekor, 1 jantan 4 betina. Ya sekarang pegang anakan lagi, ya seneng udah mas. Punya 5 ekor, udah tenang mas, produksi sekian-sekian gitu bayangannya mas ya. Sewaktu-waktu ada apa ya, saya beli pagi itu tak cemplungin, tak renangin mas. Biasanya kan kalau pagi tak renangin itu iguana biar apa ya, biar sehat, biar gerak kan. Kalau albino kan biasanya geraknya kurang. Habis udah saya renangin, saya lupa mas, saya beli sarapan, nyampe mati 1 mas gitu. Jadi tinggal 4 mas, tinggal 4. Habis itu tinggal 4 udah umur berapa bulan kalau nggak salah, pas setahunan gitu lah mas. Itu kan udah ukuran juve remaja mas, remaja. Saya bikin kandang mas, bikin kandang, tapi bukan ini mas, ada mas sebelumnya kandang. Berhubung saya gak ada biaya, udah kadung bikin rangkanya jadi, kawat gak ada, saya jual 1 lagi mas, buat biaya ini tuh mas, kandang itu. Jadi kandangnya jadi, iguana tinggal 2 betina 1 jantan gitu. Ya wes, habis itu saya bikin kandang itu sekarang 2022 mas, ingat saya 2023 iguana saya ini, yang ini 2 ini betina ini produksi mas. Itu perdana saya, senengnya bukan main mas gitu. Itu cuma nelor mas, belum netes loh. Saya masih caranya netes sih sulitnya minta ampun. Saya pakai media ini mesti gagal mas. Jadi saya terakhirnya pakai media pasir mas, tak tanam mas. Jadi pasir agak lembapin, tak tanam, tak kubur balik lagi ke alamnya. Maksudnya orang goblok-goblokan ini mas ya. Masa ya kalau di alam ditanam iguana hidup, masa gak hidup gitu loh. Wong di alamnya udah ditanam ke tanah gitu, dikubur di dalam tanah, masa gak hidup gitu. Ya tak coba gitu mas, ternyata alhamdulillah itu dari 2 ekor ini netes 70 ekor mas. Kalau untuk pakan itu mas ya, tiap hari itu biasa mas, itu makanan pokok. Aslinya bukan pokok mas, apa ya, pakan paling murah ya kangkung mas. Jadi kangkung diselingin pakai cambah, terus ya kalau ada buah itu kayak pisang, kates ya saya kasih. Terus untuk kesehatan iguana itu mas, biasanya itu kayak kebersihan kandang itu yang paling utama mas. Jadi untuk kebersihan iguana itu, kebersihan kandangnya itu memang saya jaga mas. Jadi pagi saya bersihkan semua, saya mandikan, siram, habis itu baru kasih makan. Minat sementara ini ya mas ya, untuk minat penghobi awal itu biasanya warna merah sama hijau mas. Soalnya gini mas, satu ya harga lebih murah, terus untuk perawatan warna merah sama hijau itu bandel mas. Perawatannya misalnya kayak kita masih baru awal ngerawat, nggak tahu caranya. Iguana warna hijau sama merah kan gen awal mas. Dasarnya iguana itu warnanya itu mas, seperti itu. Sebelum mutasi macam-macam seperti biru apa segala macam ya, warnanya warna hijau sama merah seperti itu. Terus dari segi harga ya paling murah ya itu mas, warna hijau sama merah. Pemula mau beli terlalu mahal kan juga sama-sama mikir mas, caranya ngerawat gimana, terus pakannya apa. Biarpun dijelasin kadang kan mohon maaf ya, orang punya uang segitu cuma lihat yang dipikir saya punya iguana, tanpa mikir kandangnya apa, seperti itu mas. Jadi kan seperti orang itu kadang kalau hewan hias ya rata-rata itu orang, mereka yang beli itu memang berduit tapi tanpa mikir nah ini dikasih tempat apa. Kalau kayak saya dulu saya pribadi mas ya, waktu itu harga
hewan ini mahal. Wong cuma bunglon kayak gini loh, kekasarannya lo bunglon mas, kayak gitu. Mahal. Jadi tak liatin, pelajarin kandangnya apa. Ya tak siapin kandang dulu mas, sebelum beli hewannya ya saya siapin kandangnya. Tapi kan sekarang dengan harga iguana hijau sama merah sekian gitu, oh murah lah, tanpa mereka mikir kandangnya pakai apa, terus perawatannya misalnya malam apa perlu lampu apa enggak, terus perlu minum apa enggak, terus kandang itu kalau lembab gimana, seperti itu mereka gak paham mas gitu loh. Yang penting saya beli, saya punya, udah. Yang mereka bayangin kadang sama kayak pemula itu keren, udah besar gitu, gak tahu prosesnya dari kecil mas gitu. Dari kecil kita rawat, ada kandang seperti itu. Kadang gak sampai ke sana, cuma taunya punya iguana keren, dipegang besar, udah gitu mas. Pemasaran selama ini ya, saya yang dari tahun kemarin, tahun sebelumnya sih, tahun 2022, 2023 sampai sekarang itu, kalau pasaran untuk daerah Pamekasan sendiri termasuk sangat sedikit mas, sepi. Soalnya gini, mungkin satu, mereka nggak ada apa ya, fasilitas kan. Kalau kayak ikan terus hewan-hewan lain, ada tokonya mas, seperti itu. Terus kalau kayak ini, kayak iguana, reptil, jangankan apa ya, mau ngerawat, kita mau beli aja kan kadang nggak tahu mas, mau beli di mana, harganya berapa, cara ngerawatnya gimana. Dengan dibantu legenda kreatif ini untuk apa, sosialisasi, hitungannya sosialisasi ya, sangat membantu untuk ya pengenalan reptil, khususnya iguana itu, cara perawatannya, jenisnya, mau ngerawatnya di mana, maksudnya cari hewannya di mana untuk belinya lah, seperti itu kan. Udah dibantu mas, saya sudah sangat-sangat berterima kasih mas. Tanpa ada media sosial kayak gini mas, pengenalan apa, gak bisa mas. Tapi untuk penghobi saya sarankan pemula itu sering-sering dipegang mas, kontak langsung. Jadi mereka ini ngerti mas, oh ini majikan saya, ini yang hewan itu sama-sama punya perasaan seperti itu mas, itu loh. Jadi kalau misalnya iguana apa ya, minat untuk ngerawat ya, kita sering dipegang aja. Harga mas ya, green itu kisaran 50 sampai 75 tergantung kondisi mas. Baby baru ukuran 25 sampai 30 cm itu 50 sampai 75 ribu tergantung kondisi. Sama juga untuk red iguana itu kisaran ya 100-an itulah mas. Terus untuk red aksa atau red blue itu paling enggak 150 sampai 200. Terus untuk blue sendiri itu 200 sampai 300 tergantung kondisi itu loh mas. Itu untuk yang blue ya. Untuk yang albino sendiri, baby albino, yang green albino maksudnya yang warna kuning mas, kisarannya 350 sampai 450 tergantung kondisi. Sama yang red albino 400 sampai 500, ada yang sampai 600 mas. Kalau yang untuk red albino kan sesuai kualitas, tambah merah tambah mahal mas, seperti itu. Untuk yang berminat pengen belajar, setelah pengen belajar udah tahu pengen punya, bisa menghubungi saya di Instagram dan TikTok di deskripsi di bawah ini mas ya. Erwin, saya peternak iguana Pamekasan. Saya mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.